Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Nah, kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia di bab 2 yaitu tentang teks eksposisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi pada teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga adalah mengembangkan isi teks eksposisi. Kemudian yang keempat adalah mengonstruksi teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, tentunya teks eksposisi ini sudah pernah kalian pelajari pada saat SMP ya. Teks eksposisi itu apa sih? Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat, sikap, atau pendirian mengenai suatu permasalahan yang disertai dengan argumen-argumen untuk memperkuat pendapat, sikap, atau pendirian tersebut. Jadi, jika di bab 1 kita belajar tentang laporan hasil pengamatan atau observasi, nah di bab 2 kita akan belajar tentang teks yang berisi pendapat. Jadi kita belajar untuk berpendapat mengenai suatu permasalahan. Adapun struktur teks eksposisi yang pertama adalah pembuka. Di bagian ini berisi pandangan awal untuk menempatkan atau memosisikan suatu masalah. Bagian ini bersifat opsional. Opsional itu artinya pilihan, boleh ada dan boleh tidak. Ada itu lebih baik ya. Kemudian yang kedua adalah tesis atau pendapat. Bagian ini berisi pernyataan pendapat, sikap, atau pendirian penulis tentang suatu permasalahan. Di sini penulis menyatakan setuju atau tidak setuju, memandang perlu atau tidak perlu terhadap objek atau permasalahan. Nah, contoh tesis ada di layar seperti ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah contoh tesis tentang kerusakan lingkungan atau masalah lingkungan ya. Kalian nanti bisa membuat atau mencari teks eksposisi dengan permasalahan-permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan, misalkan tentang pandemi COVID-19, tentang koruptor, atau tentang pembelajaran daring misalnya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu argumen. Argumen adalah alasan, data, fakta, atau fenomena sebagai bukti atau contoh untuk mendukung tesis. Nah, argumen ini biasanya berbentuk fakta ya. Bisa berupa pendapat para ahli atau kesimpulan ya, hasil penelitian para ahli, ataupun berupa data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Nah, contoh argumennya adalah para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, bisa juga argumen ini berupa data kuantitatif. Contohnya, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusahaan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Nah, ini contoh argumen yang berbentuk data kuantitatif, karena di sini ada angka-angka yang sudah dapat didefinisikan ya. Kemudian yang keempat,
struktur yang keempat yaitu penutup atau penegasan kembali tesis yang dikemukakan di awal. Biasanya dengan redaksi kalimat yang agak berbeda. Contohnya seperti ini. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Jadi struktur teks eksposisi tadi ada 4 ya. Yang 3 itu wajib, yang 1 opsional. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah tesis, ketiga argumen, dan keempat adalah penutup atau penegasan kembali. Nah, di dalam teks eksposisi kita tidak terlepas dengan kalimat fakta dan kalimat opini. Pada umumnya, teks eksposisi mengandung kalimat fakta dan opini agar pendapat tidak dapat dibantah. Penulis harus menyampaikan argumen yang logis disertai fakta. Ya, di sini berikut adalah ciri-ciri fakta dan opini. Ciri-ciri fakta menggunakan data kualitatif menggunakan data baik kualitatif maupun kuantitatif, mengemukakan pendapat ahli, peristiwa atau keadaan yang sudah terjadi. Contoh yang peristiwa atau keadaan yang telah terjadi ya, keadaan ini telah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ada kata telah adalah penanda bahwa sudah terjadi. Kemudian juga bisa contohnya yaitu mengemukakan pendapat ahli. WHO memperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 3 juta kematian akibat polusi udara. Nah, kemudian ada kalimat opini. Opini ini berupa pemikiran atau pendapat. Contohnya biasanya di opini atau pendapat ini ada kata akan, perlu, diperkirakan, mungkin, bakal, dimungkinkan, diduga, diproyeksikan. Contohnya seperti itu ya. Contoh di kalimatnya misalkan partikel debu yang besar atau agak besar dalam waktu lama akan melayang-layang di permukaan bumi. Ini contohnya kalimat opini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks eksposisi. Tidak jauh berbeda dengan kebahasaan teks LHO pada bab 1 ya. Yang pertama, kebahasaan teks eksposisi yaitu menggunakan bahasa yang baku. Kemudian bahasa teks eksposisi secara umum menghindari penggunaan makna kias, kata bersayap atau bahasa bunga. Jadi menghindari makna-makna yang bermakna konotasi. Jadi dalam teks eksposisi juga menggunakan makna denotasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan istilah teknis. Contohnya tadi itu ya, senyawa misalkan partikel karbon dioksida itu menggunakan istilah teknis. Kemudian yang keempat adalah teks eksposisi sebaiknya tidak menggunakan pronomina saya. Jadi dalam teks eksposisi itu seringnya menggunakan kata ganti kita atau kami. Hal ini bertujuan untuk agar seolah-olah pendapat kita menjadi pendapat umum meskipun sebenarnya itu adalah pendapat pribadi. Kita itu adalah kata ganti orang pertama jamak ya. Kemudian teks eksposisi umumnya menggunakan kalimat yang informatif atau kalimat berita. Kalimat berita dapat berupa kalimat aktif maupun kalimat pasif. Contoh kalimat pasif ya, misalkan di sini ciri-cirinya predikatnya berimbuhan di terkean, pelaku dikenai pekerjaan. Contoh kalimat pasif itu misalkan buku itu ditulis oleh Terelia misalkan ya, ditulis ya. Kemudian teks eksposisi menggunakan macam kata penghubung atau konjungsi. Berdasarkan unsur yang dihubungkan, kata penghubung dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada konjungsi intrakalimat, ada konjungsi antar kalimat, dan ada konjungsi antar paragraf. Contoh konjungsi intrakalimat ya, yaitu sedangkan, tetapi, melainkan, karena, meskipun, untuk, sehingga, dan masih banyak lainnya. Dan, atau itu juga bisa.
kalimat. Nah, konjungsi intrakalimat ini menghubungkan satu kata dengan kata lainnya atau satu frasa dengan frasa lainnya dalam satu kalimat. Kemudian ada konjungsi antar kalimat. Cirinya penulisannya yaitu ada koma setelah konjungsi tersebut. Ini menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kemudian ada juga konjungsi antar paragraf. Ini menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lainnya. Contohnya dengan demikian, koma, demikianlah, koma, akan, tetapi. Posisinya pastinya ini ada di awal, maksudnya ada di awal paragraf ya. Bisa mungkin di paragraf kedua, tapi itu berarti di awal, konjungsinya itu di awal kalimat, mengawali paragraf itu. Berdasarkan hubungannya ada juga penghubung penambahan, kata penghubung pemilihan, kata penghubung penambahan contohnya dan, serta, dengan. Ini berfungsi untuk menambahkan. Kata penghubung pemilihan atau kata penghubung perbandingan persamaan, contohnya sama dengan itu, sehubungan dengan itu. Kata penghubung perbedaan, hal yang berbeda, sebaliknya, sedangkan, berbeda dengan. Kata penghubung pengandaian, andai kata, sekiranya, seandainya. Kata penghubung syarat, jikalau, jika, kalau, asalkan. Kamu dapat, misalkan contoh dalam kalimat ya, ini yang penghubung syarat. Kamu dapat lulus ujian jika kamu rajin belajar. Nah, contohnya seperti itu. Kata penghubung pertentangan, sedangkan, tetapi, melainkan, namun, akan, tetapi. Kata penghubung perlawanan atau konsensif yaitu walaupun, meskipun, sekalipun. Kata penghubung kewaktuan, contohnya sementara itu, akhirnya, kemudian. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang terakhir ini, materi terakhir adalah memproduksi teks eksposisi ya. Ini juga sudah dilakukan oleh kalian ya kemarin, memproduksi artinya kalian menyusun teks eksposisi ya dengan topik-topik yang sudah ditentukan. Setelah itu kalian menentukan tujuan, pendapatnya, argumennya, dan disusun menjadi sebuah paragraf. Paragraf tersebut disusun menjadi sebuah karangan gitu. Nah, ini untuk pengetahuan kebahasaannya ada penalaran, deduktif, induktif, silogisme ya. Proses penarikan kesimpulan dari dua proposisi. Ini. Kemudian ada juga penalaran induktif. Generalisasi ini berarti dari khusus ke umum. Analogi berarti membandingkan yang memiliki persamaan pokok. Contohnya mendaki gunung sama saja dengan untuk menggapai cita-cita. Induktif sebab akibat ya. Kemudian kalimat verbal dan kalimat nominal ya, ini juga pengetahuan yang penting. Jadi kalimat verbal kalimat yang berpredikat kata kerja, terdiri atas 3 macam, verbal transitif dan verbal intransitif dan verbal dwitransitif. Ini contohnya. Transitif artinya memerlukan objek, intransitif tidak memerlukan objek, dwitransitif memerlukan objek dan pelengkap. Contohnya, ayahnya sedang mencarikan anaknya pekerjaan. Kemudian ada juga kalimat nominal. Kalimat nominal, kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Jadi predikatnya bukan berupa kata kerja, tetapi kata benda, bisa kata ganti, kata sifat ya. Ini contohnya yang berpredikat kata benda. Ayahnya seorang dokter, dia itu karyawan pabrik. Nah, seorang dokter, karyawan pabrik itu adalah nomina. Kalimat nominal yang berpredikat kata ganti, contohnya pemilik rumah itu kami. Kalimat nominal yang berpredikat kata sifat atau adjektiva. Transmigrasi sangat penting di daerah luar Jawa. Pemandangan pantai itu sangat mempesona. Pemandangan pantai itu subjek, sangat mempesona itu predikat. Bisa juga berupa kata bilangan. Jumlah buku IPA itu 20. Jumlah buku IPA itu adalah subjek, 20 adalah predikat.
Gitu. Ini contohnya ya. Ada juga berpredikat kata depan dan berpredikat kata keterangan, kata baku ya. Ini juga tidak terlepas karena ini adalah tadi sesuai dengan kebahasan teks eksposisi, yaitu menggunakan bahasa yang baku yang berpedoman dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apotik, apotek, aktivitas, aktivitas, analisa, analisis. Gitu ya. Terima kasih. Ini adalah ringkasan materi dari teks eksposisi ya, penjelasan singkat dari teks eksposisi. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.